Saya juga merupakan mahasiswa pertukaran di Universitas Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Jadi kita punya teman baru juga dari PMM. Istilahnya bukan teman baru lagi sih, kita nyebutnya udah keluarga baru. Keluarga baru. Keluarga baru. Nah, di sini kita berbeda-beda. Intinya saya sadar saya tahu bahwasanya perbedaan itu bukanlah suatu yang bisa memecahkan, tapi melainkan perbedaan itu sumber persatuan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Salam pres mahasiswa, berjuang dengan pena, berkarya dengan rasa. Bersama saya Mas Ainun di acara Dialog Eski, aku dan kamu menjadi satu. Program pertukaran mahasiswa ditargetkan akan diikuti oleh 20.000 mahasiswa tahun akademik 2021-2022. Program ini memungkinkan terjadinya pertukaran pelajar antar pulau, baik PTN ke PTS maupun sebaliknya. Nah, sebagai informasi nih, pertukaran mahasiswa itu dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta kasih mahasiswa terhadap keberagaman budaya Indonesia. Dan serta untuk mendorong penguatan dan perluasan kompetensi akademik mahasiswa. Oleh sebab itu, kita kedatangan narasumber nih dari program pertukaran mahasiswa. Coba perkenalan dulu Mbak kepada Mbak kepada penontonnya. Mulai dari nama, asal, universitas, sama prodi, barangkali semester sama akun sosmednya. Barangkali ada penonton yang mau stalking gitu. Yuk, Mbak duluan siapa yang mau yuk? Baik, sebelumnya Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Abdul Yasir. Saya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan dan saat ini saya menempuh pendidikan semester 5 program studi teknik kimia di Universitas Fajar Makassar. Saya merupakan asli Makassar, suku Bugis, dan saat ini saya tengah menjalani program pertukaran mahasiswa yang kebetulan ditempatkan di Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Ayura Desda Margiantari, semester 3 Prodi Ilmu Politik di Universitas Udayana, asli Bali. Saya juga merupakan mahasiswa pertukaran di Universitas Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Bagaimana pengalaman kalian nih bisa mengikuti program pertukaran pelajar Kemendikbud? Lalu alasannya seperti apa? Bisa dijelaskan? Baik, kalau untuk pengalaman tentunya saya tepatnya di semester 4, semester lalu, memang sebelumnya ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kampus di Universitas Fajar atau sering kami sapa sebut Unifa. Itu ada sosialisasi tingkat universitas dan tingkat fakultas. Itu sosialisasi kepada kami bagi mahasiswa yang berminat, bagi mahasiswa yang memiliki keinginan untuk mendaftar. Kami akan diarahkan dan dibimbing untuk daftar mulai dari pendaftaran di website Kemendikbud, kemudian kemudian melakukan seleksi, baik itu seleksi berkas, kemudian ada beberapa seleksi menjawab beberapa pertanyaan, dan akhirnya alhamdulillah saya salah satu delegasi yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti program Kampus Merdeka, pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Nyangka nggak sih kalian bisa sampai belajar langsung ke Unsik? Nggak nyangka ya, karena kita kan milihnya lebih ke pulau ya. Karena kan kayak kalau saya dari Bali berarti milihnya di luar Pulau Bali. Kalau Mas Yasir dari Pulau Sulawesi, milihnya di Pulau Sulawesi gitu. Jadi lebih ke nggak nyangka sih. Kalau kesini naik apa sih Mbak kalian? Kita pesawat semua. Untuk Makassar ke Wonosobo berapa? Kalau ke Bali ke Wonosobo itu berapa PP-nya? Kalau untuk Makassar sendiri, kebetulan kemarin saya berangkat itu 2 jam dari Makassar langsung ke Yogyakarta, kemudian perjalanan darat dari Yogyakarta ke Wonosobo. Begitu. Kalau dari Bali seharusnya ya cuma 1 jam kan, cuman dari ke Jogja. Cuma karena kemarin ada transit di Jakarta 2 jam, jadi kurang lebih 4 jam deh kayaknya. 4 jam. Karena ada transit di Jakarta. Untuk pertama kali ke Unsik itu kalian itu ada culture shock gak sih? Culture shock. Kayak Banget. contoh
pakaiannya, cara bahasanya, ngomongnya itu atau gimana? Iya sih, banget. Tentunya kalau untuk culture shock saya sendiri tentunya banyak ya, karena memang Makassar dan Wonosobo itu sangat berbeda. Begitu baik dari budayanya, baik dari suasananya. Dan di sini kan memang Wonosobo identik dengan suhunya yang dingin. Makassar itu memang panas, sangat panas malahan. Dan juga memang cara sosialisasi masyarakat di sini memang berbeda dengan yang di Makassar begitu. Contoh culture shock itu seperti apa? Ada yang bisa diceritakan nggak sih? Mungkin kalau aku karena aku non muslim kan, Iya. jadi baru kesini tuh shock. Maksudnya baru pertama kali di Wonosobo tuh udah culture shock yang semua pakai jilbab ya. Karena dalam pikiranku, apalagi di Kalibeber kan, Iya. pikiran pertama kali masih ada yang nggak pakai jilbab gitu Iya. kan. Terus baru masuk ke Unsik, kok semuanya pakai rok. Yang cewek kan, kok semua Iya, iya, pakai rok. iya. Kayak pertama kali tuh nggak ada yang pakai celana yang cewek kan. Terus kayak apa aku harus beli rok ya biar sama kayak mereka kan toleransinya gitu. Masnya apa mas kalau masnya? Kalau aku sih mungkin lebih ke cara bersosialisasi, karena kami di Makassar khususnya saya di lingkungan saya memang di daerah perkotaan yang apa ya, individualis begitu, tidak terlalu memikirkan apa ya, orang lain di sekitar begitu. Kalau di sini memang betul-betul ramah begitu, ketika tamu harus nunduk, harus Iya. menyapa walaupun kita tidak kenal. Kalau di Makassar itu mungkin jika melakukan hal itu mungkin kita dianggap mungkin sesuatu hal yang aneh begitu, Ada. karena kita belum kenal begitu. Contoh kak kan katanya nunduk. Iya. Contoh pernah nggak sih kayak nunduk? Kamu harus nunduk mas gitu atau gimana? Saya tidak pernah begitu, cuma waktu kan kebetulan saya di sini tinggal di perumahan, Iya, perumahan. saya tinggal di pertengahan masyarakat, jadi saya pernah diberikan, bukan teguran sih, cuma diberitahu oleh masyarakat kalau di sini masyarakatnya kalau ketemu silahkan sapa, atau kalau tidak sapa silahkan nunduk sebagai bentuk menghargai begitu. Kalau seperti itu sih. Keren. Nah, gini, kalian ke Unsik itu naik apa juga? Dan kalau naik itu kan pasti butuh transport. Itu biayanya dari mana? Untuk biaya transport full ditanggung dari Kemdikbud. Keren juga ya. Iya. Iya. Karena ini memang program pertukaran mahasiswa ini untuk angkatan kami merupakan angkatan pertama. Memang semuanya biaya itu di cover oleh Kemendikbud dan juga pihak kampus begitu. Begitupun pas kami sampai di Yogyakarta, kami langsung dijemput oleh pihak kampus di Unsik begitu. Jadi begitupun hidup kami di sini, biaya hidup dan sebagainya itu memang semuanya sudah di cover begitu. Masalah pengcoveran ya. Tunjangan apa yang kalian dapatkan itu apa aja? Tunjangan. Biaya hidup, Iya. akomodasi, sama reimbursement rapid test ya. Rapid test. Tes, Mm-mm. terus Dan juga kita mendapatkan uang UKT. UPT Uang UKT. selama satu semester. Ya, satu semester. Kalau uang sakunya sekitar berapa? Uang saku 700.000 diterima selama 4 bulan. 4 bulan. Berarti totalnya 2.800.000. Lumayan nih, teman-teman kalau bisa mau pertukaran mahasiswa kelihatannya sangat menjanjikan. Nah, kalau menurut kalian itu di Unsik itu mahasiswa ini gimana? Menurut mahasiswa, sikapnya atau perkataannya itu gimana? Kalau saya sendiri intinya sama sih ya. Mahasiswa di Unsik itu ramah. Ramah. Iya. Terus masih kental dengan bahasa Jawa begitu. Saya di Makassar, walaupun saya orang Makassar, kami jarang menggunakan bahasa Makassar. Biasanya bahasa Indonesia, mungkin logatnya Makassar. Kalau di sini masih sering menggunakan bahasa Jawa begitu. Jadi masih kental dengan budaya dan sebagainya, dan juga sikapnya terhadap orang baru itu sangat menyambut lah begitu. Karena saya di sini mengambil beberapa kelas, jadi saya menemui banyak mahasiswa di sini. Jadi hampir saya lihat rata-rata seperti itu. Jadi bukan 1-2 orang saja begitu. Kalau mbaknya gimana, Mbak? Sama sih, Sama sih. friendly, sering ngajak main juga kan. Sering ngajak main. Iya, sering ngajak Berarti main. terus tuh anak Unsik itu asik-asik orangnya Iya, ya? asik banget. Asik banget. Bentar. Tadi Unsik itu kalian dapat kegiatan apa atau ada acara apa yang di Unsik yang sering kalian lakukan? Apa ya?
jalan-jalan, Banyak Ya, sih, lebih ke banyak. jalan-jalan. apa ikut UKM atau yang lainnya gitu. Kalau sebenarnya karena memang di sini sebenarnya selain untuk akademik kami menempuh perkuliahan selama 1 semester, kami itu mempunyai salah satu program atau kegiatan untuk khususnya di pertukaran itu namanya Modul Nusantara. Modul Nusantara itu bagaimana kita mengenal mengenai kebudayaan, mengenai apa ya, keberagaman yang ada di daerah kita ditempatkan. Nah, Modul Nusantara itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, refleksi kebinekaan, inspirasi, dan juga kontribusi. Nah, di situ saya di sini mendapatkan banyak sekali pengalaman baru begitu. Saya mempelajari kebudayaan di Wonosobo, saya bisa bertemu dengan orang-orang penting yang ada di Wonosobo, saya melakukan sebuah kegiatan atau kontribusi sosial kepada masyarakat Wonosobo begitu. Yang terakhir kami kemarin melakukan kontribusi di beberapa desa di Wonosobo, dan juga kami mementaskan yang terakhir kami mementaskan kesenian ataupun adat yang kami miliki dari daerah masing-masing yang kami perkenalkan ke masyarakat Wonosobo. Mulai seperti itu. Keren. Gini. Menurut mahasiswa, apa yang kalian dapatkan di Unsik ini? Di Unsik. Mungkin kita dapat ilmu baru, teman baru, atau hal-hal yang lebih menarik yang kalian tidak dapat di daerah kalian sendiri. Yang paling kalian suka itu apa? Kalau aku mungkin lebih ke toleransinya ya. Toleransinya. Karena kan kalau di Bali tuh aku jadi mayoritas. Wih, Nah, waktu kesini kan anjay. jadi ya dibilang minoritas gitu Iya, kan. iya. Jadi lebih dapat toleransinya di mana teman-teman itu nggak yang ngucilin aku gitu. Jadi lebih dapat toleransi Toleransinya. banget sih di sini. Kalau masnya dapat apa, Mas? Kalau aku dapatnya mungkin apa ya? Karena memang yang seperti tadi saya katakan, di sini dosennya itu sangat-sangat humble. Saya merasa punya dosen yang seperti teman begitu. Jadi saya dapat jadi saya untuk sharing, untuk berbicara, bahkan ngobrol via WhatsApp WhatsApp. dengan dosen itu tidak ada sekat atau ada pembatas begitu. Jadi mungkin sih itu sih yang paling saya tidak dapatkan di Makassar. Mungkin kami antara dosen dan mahasiswa itu masih ada sekat begitu. Jadi kalau di sini itu betul-betul friendly dan Seperti teman sendiri iya, gitu. betul. Dosennya namanya siapa coba? Barangkali ntar dosennya lihat gitu. Banyak sih. Dosennya itu karena saya di sini mengambil 5 program studi, Bukan studi apa aja, Mas? teknik mesin, teknik sipil, teknik informatika, komunikasi penyiaran Islam, dan ilmu hukum. Jadi hampir semua ya dosennya rata-rata seperti itu. Wih, ada dosen favorit nggak? Paling akrab gitu? Kalau dosen favorit itu banyak sih. Ya sih. Ya salah satunya itu ada Pak Ihsan dari KPI. Pak Isan, halo. Ada juga dari teknik informatika namanya Ibu Nur Hasana, dan tentunya beberapa dosen lainnya gitu. Wih. Kalau mbaknya siapa coba? Siapa Ada ya nggak dosen sih? favorit ya? Mungkin Pak Irwan, Wih, Pak Ilmu Irwan. politik. Halo, Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Lagi udah apa lagi? Itu aja sih karena kan ya Pak Insan. Ya ketemunya cuma 2 dosen itu. Heeh. Kalian di PMM ini dapat hal-hal yang menarik nggak? Atau apa kalian dapat pengalaman negatif dari kami? Pertukaran mahasiswa ada. Hal menarik banyak banget. Iya. Toleransi itu kan klaim Toleransi, dasar. Toleransi. Terus kita bisa dapat mengenal budaya baru, mengenal karakter baru. Karena kan kita yang berangkat ke sini kan 12 orang gitu kan. Jadi kita punya teman baru juga dari PMM. Istilahnya bukan teman baru lagi sih, kita nyebutnya udah keluarga baru. Keluarga baru. Karena kita selama 2 bulan hidup bareng gitu loh. Bangun tidur ketemunya mereka selama 2 bulan kan. Jadi kita tahu karakter masing-masing gitu sih. Bosan nggak sih di sini gitu? Enggak, Nggak. Atau mau pengen di sini gitu? kalau bisa ya. Kalau bisa. Kalau bisa. Menarik nih kalian. Mungkin teman-teman yang mau ikut program pertukaran mahasiswa bisa secepatnya gini, mumpung ada program dari pemerintah, kita dapat ilmu baru, pengalaman baru kepada orang lain. Benar nggak, Pak? Iya, tentunya untuk teman-teman mahasiswa di Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah, kalau dari saya sendiri sangat mengajak teman-teman untuk mengikuti program ini. Kenapa? Karena program ini kita hanya tidak belajar mengenai budaya, keberagaman dan toleransi, ya, seperti yang tadi dikatakan Mbak Ratia. Kita juga di sini dapat teman baru yang memiliki karakter yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda. Jadi
apa ya, secara tidak langsung kita memiliki apa ya, kemampuan kita untuk bersosialisasi dengan orang lain, khususnya dari berbagai latar belakang yang berbeda itu terasa begitu. Jadi dan juga tentunya kita dapat relasi lebih banyak lagi yang tentunya akan berguna ke depannya. Menurut kalian dulu masa kecil itu pernah mendengar nggak mindset di kalian orang Wonosobo atau orang Jawa itu seperti apa? Setelah datang itu tiba-tiba mindsetnya itu berubah. Ada nggak? Kalau aku sendiri sih, intinya yang aku dengar sih, karena memang di Makassar, Sulawesi Selatan khususnya, tidak merubah sih. Mindset aku lebih memperjelas. Bahwasanya orang Jawa itu pintar masak begitu. Iya. Iya. Iya, di Bali juga Makanya terkenal enak. tuh. Masak. Karena di sana kami di Makassar kebanyakan yang pintar masak itu orang Jawa. Orang Jawa. Wih. Oh, bener. Begitu datang ke sini, cobain berbagai kuliner khas itu betul-betul makanannya enak-enak. Nah, bicara soal kuliner nih, pernah nyobain nggak makanan khas Wonosobo gitu kayak apa? Mie ongklok, Mie ongklok, ya, Segomogono, sego begono, tempe kemul. kamu mie kemul, jenang candil. teh candil. Oh iya. Menurut kalian rasa seperti makanan Wonosobo itu seperti apa? Aneh atau enak atau rasa yang baru yang kalian dapatkan? Kalau aku satu kata untuk kuliner di Wonosobo itu manis. Manis, Iya. lebih kayak orang-orangnya ya. Tapi kalau untuk sambelnya Iya, pedes. Pedes? Pedes banget. Berarti emang Bali karena Makassar nggak pedes atau gimana? Kalau aku sih apa ya, karena aku di sini juga melakukan beberapa kunjungan industri dan survei di beberapa penjual makanan, sering juga tukar pikiran. Iya. Katanya masakan apapun di sini pasti ditambahkan Cabai. gula. Gula? Katanya untuk mempergurih. Bergurih. Kalau Makassar itu mungkin kalau kita menambahkan gula itu mungkin sesuatu hal yang tidak lazim gitu, tidak Aneh aneh. gitu, aneh ya. Karena memang di Makassar itu lebih ke bumbu-bumbunya kental. Iya. Jadi itu sih perbedaannya. Jadi Perbedaannya. betul. Barangkali suatu saat bisa mendirikan warung khas Iya. Wonosobo di Aduh. Makassar. Nanti juga apa ya, buat warung mie ongklok gitu Wih, kan. ya, rencana ya. Kalau menurut kalian nih Wonosobo makanan favoritnya mesti gimana? Tempat yang kalian sering makan gitu? Ada nggak? Mbak Gia atau Mas Gia? Yang tempat yang sering makan di Wonosobo. Iya, favoritnya. Kita deket-deket aja ya. Iya. Ngendoks. Kita wilayah Kalibuber aja nih. Kali kabar aja. Ngendoks. Terus warteg Al-Kahfi. Wih, Al-Kahfi. Al-Kahfi Al-Kahfi, Mas. dunia. Terus apa lagi ya? Kalau aku sih sama teman-teman, karena aku tinggalnya sama teman-teman PMM Putra, kami tuh pasti sarapannya setiap pagi Segomogono. Sego begono. Karena murah, Rp3.000 satu 3.000. porsi, Yes. dan juga rasanya juga enak. Enak. gitu. Nih mahasiswa pertukaran paginya makannya menggono, guys. Kecuali yang cewek. Yang cewek itu selalu bubur. Bubur? Buburnya di lapangan juga sih. Oh, di Bubur lapangan ayam. juga. Oh, di lapangan kali bersih. Iya, betul. Jadi kita kan kalau pagi ke sana tuh udah nemu banyak makanan. Hmm. Bisa nyari apa aja. Wih, keren juga sih emang. Ini untuk yang terakhir kalau mungkin bisa kasih semangat nih kepada mahasiswa-mahasiswa Unsik, barangkali suatu saat bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa. Ya, jadi untuk teman-teman nih yang belum ikut program pertukaran mahasiswa, kalian bisa ikut program pertukaran mahasiswa ini yang sangat recommended gitu, karena kalian dapat banyak pengalaman baru, budaya baru, dan juga teman baru. Teman baru. Iya. Masnya Mas. Kalau aku sih ya silakan mengikuti program ini. Seperti yang dikatakan tadi Mbak Radia, kita di sini tidak hanya belajar satu poin, satu indikator, kita belajar banyak, baik juga menambah relasi, menambah teman, menambah ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Dan juga tentunya di sini apa ya? Karena di sini kita berbeda-beda, intinya saya sadar saya tahu bahwasanya perbedaan itu bukanlah suatu yang bisa memecahkan, tapi melainkan perbedaan itu sumber persatuan begitu. Apalagi di Indonesia tidak hanya terdiri dari satu agama, suku dan ras budaya sebagainya. Kita kita terdiri dari banyak atau macam-macam. Jadi di sini kita akan rasakan hal itu terjadi begitu. Terakhir kali mungkin menurut kalian tuh program pertukaran mahasiswa itu penting nggak sih? Penting. Penting.
penting karena bisa mengasah kemampuan diri sendiri juga ya kan. Oh, bisa mengasah kemampuan diri sendiri. Membangkitkan percaya diri. Ketemu dengan orang baru Ketemu dengan orang banyak baru. hal. Iya. Kalau Masnya? Kalau aku sangat penting. Kenapa? Sangat Karena seperti deskripsi dari program ini, Kampus Merdeka, di mana kita sebagai mahasiswa dibebaskan untuk belajar di luar universitas, tidak hanya di kelas, dan juga kita bebas seperti saya berasal dari program studi teknik kimia. Saya di sini tidak mengambil program studi teknik kimia, secara tidak langsung itu akan meningkatkan skill saya begitu di program-program lain, di program studi yang lain begitu. Jadi itu hanya bisa kita dapatkan di program pertukaran mahasiswa merdeka Kemendikbud. Emang sangat keren sekali ya. Program pertukaran mahasiswa itu kita bisa mendapatkan segala banyak hal gitu. Dari mulai adat, ada mulai toleransinya gitu. Emang program dari Kemendikbud mungkin anak-anak Unsik bisa untuk ikut join barangkali ya. Iya. Oke para penonton, udah sampai segmen terakhir. Itulah perbincangan kita dengan para mahasiswa pertukaran. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa mention di Instagram kita dan follow, subscribe di sini. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya di Dialog Eski. Salam, sampai jumpa.